Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binawa Billy. Dalam hal ini akan menjelaskan sebuah sistem hukum-hukum di Indonesia. Salah satunya adalah hukum tata negara. Definisi hukum tata negara menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat, hukum atas dan masyarakat hukum bawah menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungannya, masyarakatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Menurut Scotland, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kami ulang, menurut Scotland, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak, dan kewajiban serta tugasnya masing-masing. Menurut Van der Voort, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain, dan hubungan dengan individu yang lain. Menurut Appledorn, hukum tata negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara. Dari arti sempit adalah hukum membedakannya dengan hukum negara, dan arti luas yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Menurut Weather Appeal, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, dan hubungan antara alat perlengkapan negara itu. Dalam bukunya yang berjudul Constitutional Law yang terbit pada tahun 1936. Menurut Otred, hukum tata negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Mengapa mempelajari hukum tata negara? Secara sederhana, dengan mempelajari hukum tata negara, maka dapat mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada sebagian besar negara atau hukum positif atau Ius Constitutionum. B. Pengantar di dalam mempelajari mata kuliah hukum selanjutnya, misal hukum otonomi daerah. Dengan mempelajari hukum tata negara dapat menjadi 1. Negarawan dan politis yang kredibel dan berkeadaban. 2. Legal draft, register, dan analisis kebijakan publik. Yang ketiga, mediator atau albert dalam sengketa pemilu. 4. Legal officidency, perusahaan-perusahaan internasional. Yang kelima, pejabat dinas konsuler luar negeri atau kementerian luar negeri. Yang keenam, tenaga fungsional dan administrasi di berbagai lembaga pemerintah negara. Yang ketujuh, konsultan syariah hukum Islam, kasusnya di bidang hukum tata negara. 8. Akademik, dosen, peneliti. Ruang lingkup hukum tata negara. Objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara, di mana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objek terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warganya. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu menjadi 5. Yang pertama, bentuk negara, kesatuan atau
federasi. 2. Bentuk pemerintah atau kerajaan atau republik. 3. Sistem pemerintah presidentil, parlementer, monarki absolut. Yang keempat, corak pemerintahan, diktator praktis, nasionalis, liberal, demokrasi. Yang kelima, sistem pendelegasian kekuasaan negara, desentralisasi, meliputi jumlah dasar, cara atau hubungan antara pusat dan daerah. Asas-asas hukum tata negara. Asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan terwujudnya dari keinginan rakyat dan bangsanya di dalam bidang hukum. Pancasila merupakan sumber hukum material karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya, asas hukum, kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas kedaulatan dan demokrasi menurut Jimmy Asidiki, gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas. Dalam kebijakan demokrasi publik dan ekonomi, asas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Yang berikutnya. Selanjutnya, asas demokrasi adalah salah satu pemerintah di mana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Asas-asas hukum tata negara. Asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asas hukum kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas kedaulatan dan demokrasi menurut Jimmy Asidiki, gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia mencari keseimbangan individual dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi, politik, dan ekonomi. Asas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakil sesuai dengan hukum. Asas negara hukum, yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjadi keadilan kepada warga negaranya atas hukum Rechtsstaat. Cirinya yaitu pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang membuat tentang hubungan antara penguasaan dan rakyat. Kedua, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak kebebasan rakyat. Unsur-unsur atau ciri-ciri khas daripada suatu negara hukum atau Rechtsstaat adalah 1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, dan pendidikan. 2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memiliki hak, tidak dipengaruhi dan sesuai dengan kekuasaan atau kekuatan lain apapun. 3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. 4. Adanya undang